Shalom, Hora Sinang, Seksi Parokuan HKBP Manyar. Kita kembali berjumpa dalam ibadah PA kita. Namun sebelumnya mari berdoa dulu dalam hati sejenak. Kita berdoa. Amin. Kita awali ibadah PA kita dari bernyanyi Marende 550 sia ayat sada. Debatana sokal sitolu sada disogut liari ku puji gowarni debatana sokal si para siroha si tolu sada nabadiai. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur berterima kasih atas waktu yang indah ini. Kami mau bersekutu denganmu. Berikan kami pemahaman dari firman-Mu untuk bekal kami di dalam kehidupan ini, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hamuna inanami hari ini Kamis 4 Juni 2020. Bahan PA kita ditetapkan dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat 25. Saya akan bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Di hamuna akainanami.
Ada dua pesan yang sangat penting dari surat Rasul Petrus ini. Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Panggilan kepada orang Kristen supaya hidup kudus. Yang dimaksud dengan hidup kudus itu adalah berbeda dengan dunia ini. Tidak serupa dengan dunia ini. Memang kita masih di dunia, tapi kita harus menunjukkan perbedaan. Bukan berbeda makanannya, bukan berbeda hal-hal lahiriah, tetapi perbedaan itu adalah di dalam perilaku hidup sehari-hari, di dalam karakter, di dalam mindset kita. Di situ perbedaannya. Kalau Rasul Paulus di Roma 12 ayat 2 mengatakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Unang gabi sarobang hamudohot portibion. Itulah hidup kudus, berbeda dari dunia, tidak serupa dengan dunia. Dang eme namasak digaga ursak, inamasa idiula. Ya, apalagi saat-saat sekarang dunia cemas, maka kita ikut-ikutan cemas. Kita harus berbeda untuk menghadapi setiap keadaan. Itulah yang pertama, penekanan dari nats kita yang sangat berharga ini. Yang kedua, panggilan untuk hidup dalam kasih. Sangat jelas di dalam ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Panggilan untuk hidup dalam kasih. Bagaimana kita saling menerima, saling mengisi, saling mengampuni di dalam kekurangan-kekurangan. Sebagai kelompok, sebagai komunitas, sebagai sebuah persekutuan, tentu ada perbedaan, ada perdebatan, bahkan perselisihan. Tetapi orang yang hidup dalam kasih tidak harus berujung kepada perpecahan. Tapi segala perbedaan, segala perdebatan dikelola dan tidak melahirkan kebencian dan tidak menyimpan dendam. Itulah yang hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih bukan berarti semua serupa pemikiran, serupa keinginan, tidak. Tapi perbedaan-perbedaan itu dikelola, tidak menjurus kepada perpecahan-perpecahan. Hidup di dalam kasih sesama saudara, sesama tubuh Kristus. Kalau dalam satu kelompok sama-sama tubuh Kristus, tidak bisa hidup dalam kebersamaan, tidak bisa hidup dalam kasih. Bagaimana mungkin ini bisa mengasihi, mengampuni di luar kelompoknya? Maka itu jangan ada lagi hidup di luar kasih. Yang dua panggilan ini sangat jelas di dalam surat dari Rasul Petrus, yaitu hidup kudus dan hidup dalam kasih. Di hamuna aka inani huria, memang ini ditujukan kepada saudara-saudara kita waktu itu yang sedang teraniaya, yang sedang menderita, yang sedang ditolak karena dia pengikut Kristus. Mereka mendapat tekanan baik dari pemerintah, dari penguasa, dan juga dari golongan-golongan agama lain. Tapi Rasul Petrus mengatakan, dalam kondisi apapun, walaupun dalam keadaan tertekan, hidup kudus dan hidup dalam kasih wajib hukumnya. Tak ada alasan untuk tidak hidup kudus. Berbeda dengan dunia ini dalam kondisi apapun, dalam situasi COVID-19 pun,
anak-anak Tuhan harus berbeda dari dunia ini, tidak ikut-ikutan dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Inilah panggilan kepada semua anak-anak Tuhan di dalam menghadapi kehidupannya. Kenapa kita berbeda dan tidak menjadi serupa dengan dunia ini? Hamuna kaborun itu hatta. Di ayat 23 saya akan bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita menjadi berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. Karena memang di dalam diri kita sudah ada benih-benih hidup kekal. Kita sudah dibaharui, kita sudah ditebus. Maka itu kita harus menunjukkan perilaku sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak kekal. Iya, anak-anak kekal. Kalau segala ciptaan, baik tumbuhan, baik manusia, seharusnya punya limit, punya batas, punya waktu. Semua akan berlalu, semua akan lewat, seperti ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Itu seharusnya semua ciptaan, rumput, pohon-pohonan, manusia pasti berlalu. Tetapi karena kita, orang yang sudah dipanggil, orang yang sudah dipilih Tuhan, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, sudah dibaharui dan ada benih-benih kekal. Dari manakah itu? Hamunak kaborun itu hatta. Di Yohanes pasal 14 ayat 16, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia sudah menjanjikan, saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang sudah diutus untuk mendiami orang percaya akan menyertai selama-lamanya. Bukan selama hidup, bukan 100 tahun, selama-lamanya. Artinya apa? Di dalam diri ini sudah ada benih-benih untuk hidup yang kekal. Jadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita akan menyertai kita selama-lamanya, bukan selama di dunia, bukan selama hidup. Maka itu sebagai penghuni warga kerajaan selama-lamanya harus berbeda dengan warga dunia yang sementara, yang temporer, yang seperti rumput, yang seperti bunga, pesan, salpu, lewat, berakhir, dan ada batas limit. Tetapi kita yang sudah dipanggil dan sudah ditentukan, karena kita adalah pilihan, panggilan. 1 Petrus 2 ayat 9 jelas sekali. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi orang-orang percaya, anak-anak Tuhan adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang ditetapkan untuk sebuah kerajaan imamat kekal selamanya. Oleh karena itulah kita harus berbeda dari penghuni dunia, walaupun kita masih di dunia. Perbedaannya, hidup kudus tidak serupa dengan dunia ini, dan hidup dalam kasih. Kamu naborun itu hatta. Kita sedang menghadapi situasi pandemi COVID-19. Ya, jujur saja, kita gelisah, kita bingung, kita tidak ada kepastian, atau kita ketakutan. Tetapi firman Tuhan sudah memastikan di dalam diri kita ada kekuatan besar, ada kuasa tak terbatas, yaitu Roh Kudus yang selalu memberikan kita
kemampuan yang selalu menyertai, mendampingi, memimpin, dan menolong kita. Maka kita harus yakin bahwa seburuk apapun keadaan ini, apapun yang terjadi dengan COVID-19, ada kuasa yang akan menuntun kita sehingga kita bisa melewatinya, bahkan mengalami kemuliaan Tuhan, di dalam kehidupan ini. Itu jaminan bahwa Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Maka itu, mari bukakan hati supaya Dia memimpin dan menuntun kita. Apakah kalau Roh Kudus menuntun tidak lagi berpikir? Ya berpikir dong. Dikatakan tadi ayat pembuka itu di ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu. Siapkanlah akal budimu. Artinya pikiran kita diarahkan untuk hal-hal rohani, untuk hal-hal yang difirmankan oleh Tuhan, untuk belajar dari firman-Nya, dengar-dengaran darinya. Maka pikiran ini akan diarahkan dan dituntun untuk melihat kemuliaan Tuhan. Maka segala ketakutan itu akan berubah menjadi sebuah keberserahan kepada Tuhan. Kita serahkan segala sesuatunya, dan kita yakin ada kekuatan, ada kuasa di dalam diri kita yang akan menuntun kita keluar dari setiap kesulitan, dari setiap kemelut, kepada sebuah janji Tuhan yang sangat indah. Karena rencana Tuhan di dalam diri kita adalah baik. Itu harus dimeteraikan. Rencana Tuhan adalah baik. Maka tetaplah dalam imanmu, tetaplah dalam pengharapanmu, hiduplah berbeda dengan dunia, dan hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu menguatkan, mencerahkan kami, bahwa di dalam menghadapi setiap keadaan pun COVID-19 ada kekuatan, ada kuasa-Mu yang tak terbatas dalam diri ini. Berikan kami mata hati untuk melihatnya, berikan kami telinga hati untuk mendengarnya. Biarkan Tuhan hati kami peka untuk menyadari kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, untuk menghadapi setiap situasi yang sulit sekalipun. Kami berdoa buat seluruh seksi paropuan di gereja HKBP Manyar. Sertai mereka Tuhan, yang mungkin ada bergumul, yang mungkin ada berduka. Biar firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Bila mana ada yang sakit hari ini, Tuhan, lawat dan berkati segala usaha dan obat untuk kesembuhan baginya. Jangan ada satupun dari borumu yang sendiri dalam kehidupannya, tapi biar kuasa-Mu Tuhan yang menyertai dan yang menuntun dia di dalam segala keadaannya. Ini doa kami Bapa, dan kami juga mendoakan negeri ini, dunia ini, supaya Tuhan bebaskan dari ancaman COVID-19, sehingga kami bisa hidup normal kembali seperti sedia kala memuji Engkau bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami telah berdoa, ampunilah dosa kami. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita sambil bernyanyi dari 720. Nang marsinondang ngoluku di Injil Yesusi, manang di dia pe aku totok ku ingoti, tiur marsinondang idoni Injil ni Yesus, totong marsinondang panondang doa tutu. Mari kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, Horas, Tuhan memberkati.